Halo Aquarius, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat yang udah gabung di sini ya. Bantu dukung subscribe, like, comment, and share. Semoga semesta ataupun Tuhan yang membalas kebaikan kalian semua. Terima kasih juga buat yang udah personal reading ya atau konsultasi pribadi. Semoga kebaikan selalu datang bersama kalian. Oke. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di bulan Februari ya, untuk percintaan Aquarius single ya. Tapi ingat, ini adalah general, jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Ambil saja mana yang resonate. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu. Tetap bijaksana dalam menyikapi ya, ambil nilai positifnya aja dan selebihnya buang gitu. Dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai handfree ya atau earphone ya saat mendengarkan. Tapi kalau masih tidak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja, skip aja, nggak usah ditonton, nggak usah didengerin ya. Simple. Jadi kalian bisa pindah ke channel lain. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu. Oke. Di sini kita akan tarik 3 kartu ya untuk energi asmara kamu single. Pertama kita punya honeymoon ya. Untuk Aquarius single di bulan Februari. Dan di sini kita punya unrequited love. Kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading ya, ataupun konsultasi pribadi, dan kontaknya ada di bawah video ini ya, di keterangan di bawah video ini. Dan kita punya it is safe for you to love. Oke. Dan kita akan tarik untuk 5 kartu tarotnya untuk zodiak Aquarius single di bulan Februari. Please universe clarify. Oke, di sini kita punya the Sun, 4 of Cups, Four of Pentacles, kemudian Eight of Wands, kemudian Queen of Cups. Dan di bottomnya di sini ada Nine of Swords. Oke. Oke, di sini ada Nine of Swords ya. Aku rasa seperti kamu stres ya. Kamu stres dengan situasi dan kondisi kamu ya. Mungkin untuk energi sebelumnya ya, kamu kayak tiba-tiba aja ya, mungkin kamu diputusin gitu ya, atau hubungan kamu tidak berjalan dengan baik, dia ninggalin kamu gitu ya, dan kalian gak ada komunikasi saat ini, kalian bertengkar, kemudian hubungan kalian putus gitu ya, atau pisah gitu. Dan ini kayak kejadiannya tuh tiba-tiba aja gitu loh. Aku nggak tahu apa yang menjadi masalah kamu, yang jelas ada pertengkaran di sini, kalian saling ego, kalian nggak ada yang mau mengalah gitu, dan kalian berpisah gitu. Tapi di sini kayak kamu tuh stuck ya. Mungkin perpisahan kalian tuh secara tiba-tiba aja gitu. Jadi kayak nggak ada kejelasan gitu ya, seperti kayak tiba-tiba kalian memilih untuk tidak saling komunikasi gitu, atau saling diem ya, atau hubungannya memang diakhiri dengan kasar gitu karena berpisah, karena bertengkar, kemudian kalian udah langsung nggak saling komunikasi gitu. Makanya di sini kayak energi kamu yang seolah-olah hubungan seperti menggantung gitu ya, nggak ada kejelasan, dan kamu itu stres gitu, mau move on juga gimana, kamu kayak sulit gitu ya, kamu sering mikirin dia, kamu masih sering terbayang gitu ya dengan dia, dan kamu nggak tahu gitu loh harus gimana dan kedepannya gimana, itu kayak seolah-olah kayak nggak jelas gitu.
Ya, kalian udah nggak ada komunikasi saat ini dan mungkin kalian juga ada jarak. Dia ini orangnya memang sangat keras kepala ya. Kalian mungkin dua-duanya juga sama ya. Sama-sama egonya. Jadi tidak ada yang mau memulai gitu. Untuk misalkan meminta maaf atau ngajak balikan itu kayak nggak ada gitu. Dan aku ngeliat di sini dia juga sama ya. Dia kayak orangnya juga stuck gitu. Kamu tuh masih sering galau gitu ya, sedih gitu mikirin dia. Kamu tahu kamu sayang sama dia, kamu tahu kamu cinta sama dia gitu. Tapi di sini kamu juga ada rasa kayak marah gitu ya, kayak masih belum bisa memaafkan apa yang udah dia lakukan gitu. Ya. Dan kamu kayak seolah-olah pikiran kamu tuh masih stuck di mana kalian tuh bertengkar gitu, atau di saat dia berbuat sesuatu yang kayaknya di luar dugaan kamu gitu, dan seperti tidak kamu inginkan gitu ya. Aku lihat dianya kayak cuek gitu ya, bukan cuek ya, kayak lebih diemin kamu gitu loh. Ya, orang ini juga cukup keras kepala ya. Kalau udah maunya dia ya harus dia apa ya, kayak dia pertahankan gitu loh. Kalau dibilang orang ini masih sayang atau cinta sama kamu, ada gitu, dia masih sayang ya, mungkin dia juga masih menyimpan perasaan dia ke kamu gitu ya. Dan dia juga berpikir di sini seandainya dia kembali sama kamu, itu apakah kamu mau menerima dia apa enggak gitu, karena aku ngeliat di sini ada the sun, four of cups ya. Kalian ini sebenarnya apa ya, hubungannya untuk sebelumnya itu kayak baik-baik aja gitu. Kalian pernah menikmati momen-momen dimana kalian bahagia bersama gitu. Dan mungkin kalian juga berharap hubungan ini tuh bisa dibawa ke arah yang lebih jauh gitu. Cuman karena masih ada ego ya, kalian gak ada yang mau saling mengalah gitu. Lebih sama-sama bertahan dengan egonya masing-masing. Jadi hubungannya kayak nggak berjalan dengan baik gitu. Ada unrequited love di sini, unrequited love ya. Jadi kayak ada yang merasa tidak dicintai gitu. Mungkin kamu bisa ya, bisa vice versa ya, bisa dia gitu, karena kalian tidak ada saling komunikasi, tidak ada yang mau menunjukkan perasaan sayang satu sama lain, sama-sama gengsi. Itu kayak merasa tidak dicintai gitu. Apalagi selama ini, selama kalian diem, selama kalian gak ada komunikasi, gak ada yang mau memulai gitu ya. Dan kamu pun sulit ya, seperti sulit gitu loh untuk melepaskan maaf ya. Itu sulit gitu, atas apa yang dia lakukan sebelumnya gitu ya. Seperti itu, bisa saja ya. Sebelumnya itu karena kalian bertengkar, dia ninggalin kamu atau kalian langsung lost kontak ya, nggak ada komunikasi, itu karena mungkin dia merasa ketika bersama kamu dia berekspektasi tentang kamu juga sama ya. Jadi ketika kalian nggak dia ngerasa kamu nggak sesuai dengan ekspektasi dia gitu ya, itu kayak udah dia memilih untuk mengakhiri saja gitu. Karena di sini ada Four of Cups ya. Four of Cups di sini kayak orang yang udah jenuh gitu ya dengan hubungan yang mungkin kalian sering bertengkar gitu di masa lalu, gak ada saling mengerti, gak ada saling memahami gitu, dan seolah-olah ini kayak menginginkan sesuatu yang kayak apa ya, di luar kenyataan gitu. Maksudnya mungkin dia menginginkan seperti yang lain gitu ya, kayak pasangan-pasangan yang lain, kenapa dia hubungannya baik-baik saja, kenapa aku enggak, nah kayak gitu loh istilahnya. Jadi dia ini pengen
kamu itu bisa memenuhi keinginan dia gitu loh istilahnya. Tapi ketika kamu nggak bisa seperti yang dia maukan, itu kayak dia memilih untuk untuk melepaskan hubungan gitu loh. Seperti itu, memilih jalannya sendiri-sendiri gitu. Atau memang kamu memang butuh ya, kamu dan dia itu kayak memang butuh waktu untuk sendiri-sendiri gitu, untuk saling introspeksi gitu. Ya, butuh waktu untuk memang saling menjauh dulu gitu. Karena kalau kalian saling deket di sini mungkin kalian akan saling egonya saling bentrok gitu ya, kayak bertahan dengan kebenaran masing-masing. Kamu ngerasa diri kamu benar gitu, dia juga ngerasa dirinya yang benar gitu. Jadi kayak nggak ada yang mau mengalah gitu. Akhirnya hubungan ini tuh kayak stuck gitu di tempat gitu, nggak ada perubahan ke arah yang lebih baik, itu nggak ada gitu. Bahkan untuk saat ini pun mungkin kamu juga kayak ngerasa masih ngegantung gitu ya di perasaan kamu gitu, kayak hubungan kamu ke depannya tuh kayak nggak jelas gimana. Kamu masih nunggu dia apakah balik atau enggak. Tapi sedangkan di satu sisi lain kamu ngerasa kayak seperti marah sama dia gitu. Kamu ngerasa dia nggak mencintai kamu gitu. Makanya di sini kamu kayak sulit gitu untuk memaafkan dia gitu. Ya, tapi perasaan kamu masih ada gitu. Perasaan cinta kamu, sayang kamu tuh ada gitu. Makanya kayak kamu tuh stres banget gitu loh mikir gitu ya. Kamu masih stuck di mana kalian bertengkar, terakhir kali kalian berpisah gitu. Kalian ada pertengkaran dan kalian mengakhiri hubungan gitu. Hubungannya tuh kayak diakhiri tuh tiba-tiba aja gitu loh. Mungkin juga nggak ada kata putus di sini ya. Makanya kayak seperti menggantung gitu. Ya, makanya di sini aku juga ngeliat ada energi-energi kesedihan gitu ya di pihak kamu. Dia juga sama ya, kenapa semuanya bisa seperti ini gitu. Kayak berpikir ke situ gitu. Tapi di sini aku ngeliat kayak dia berharap ya. Ada harapan dia di sini honeymoon untuk bertemu sama kamu ya, untuk bisa mungkin untuk datang ke kamu di sini ya. Dan dia berharap di sini kamu mau memaafkan dia, tapi ada energi dia ingin kembali, cuman kayak masih dia sendiri masih belum tahu gitu ya, belum tahu keputusan apa yang harus dia ambil, itu kayak belum tahu gitu, masih bingung gitu ya. Karena di sini kalau dia benar-benar maju ke kamu dulu gitu ya, kayak mengawali dulu untuk berkomunikasi dengan kamu, itu dia harus melepaskan egonya gitu ya. Ada the sun di sini, ada energi Leo cukup kencang ya di sini. Ini memang orang yang cukup keras kepala, egonya cukup tinggi ya. Gitu. Jadi kayak di luarnya itu dia seolah-olah kayak nggak cinta gitu ya, nggak peduli, tapi di dalamnya itu kayak nahan perasaan gitu ya, kayak dia itu pinter gitu loh menyembunyikan perasaan, dia tuh pinter banget gitu menyembunyikan kesedihan, dia tuh pinter banget gitu. Jadi dia tuh kayak nggak ditunjukin di luarnya gitu, di luarnya seolah-olah dia baik-baik aja gitu ya, fine-fine aja gitu, tapi dalamnya itu nggak seperti itu ya. Dia juga stres banget di sini mikirin kamu, masih sering keingat kamu, rinduin kamu gitu. Dia juga galau di sini ya, sedih gitu ya. Ada Queen of Cups di sini. Kayak dia tuh ngerasa pengen sekali gitu loh ngomong sama kamu, itu pengen di sini, pengen banget gitu loh. Ya, ingin komunikasi, meluahkan segala perasaan yang dia rasa gitu. Tapi di sini masih ada ego yang menahan ya, kayak gengsi gitu. Dia nggak ingin kehilangan kamu sebenarnya ya, nggak ingin kehilangan kamu gitu. Tapi kayak masih ada energi
apa ya, ekspektasinya itu loh masih ada gitu loh. Makanya dia di sini kayak butuh merenung gitu ya, butuh berpikir dulu gitu sebelum dia membuat keputusan apa gimana gitu kan. Bener-bener dia maju ke kamu atau enggak gitu. Kalian sama-sama stuck di sini ya. Kalian sama-sama stuck dan kayaknya enggak apa ya, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kamu juga ingin move on ya, kamu juga nggak bisa, dia juga sama gitu. Dia juga ngerasa ya kamu itu tidak menginginkan dia, kamu tidak cinta sama dia gitu. Karena kalau kamu cinta sama dia, kamu nggak akan seperti itu gitu. Karena mungkin dia ngelihat kamu kayak seolah-olah tuh nggak peduli gitu loh ya dengan dia gitu. Mungkin ya untuk beberapa di sini bisa vice versa ya, kayak dia tuh mungkin udah melakukan sesuatu gitu ya, kayak mungkin mencoba untuk meyakinkan kamu, tapi kamu kayak orangnya tuh sulit gitu loh untuk diyakinkan gitu. Karena mungkin sebelumnya dia pernah buat salah, tapi kamu kayak masih inget terus gitu kesalahan dia. Bisa seperti itu juga. Makanya kayak dia lebih memilih diam gitu. Sebenarnya dia menunggu kamu untuk bereaksi dulu gitu ya, untuk bicara dulu, untuk ngomong dulu, untuk ngubungin dia dulu gitu ya. Karena dia nggak ingin ketika kalian ngomong itu kayak ada kemarahan gitu ya dari pihak kamu gitu. Dia pengennya tuh kayak ngomong baik-baik gitu, tidak ada pertengkaran gitu. Makanya dia kayak stres gitu ya, dia juga ngerasa stres. Dia harus gimana gitu ya, mikirin kamu gitu. Dia overthinking di sini, dia frustasi gitu ya. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Karena dia ngerasa meyakinkan kamu tuh sulit banget gitu loh. Ya mungkin ada kesalahan yang dia buat yang dia ngerasa mungkin kamu sulit gitu loh untuk memaafkan dia gitu. Padahal di sini nggak seperti itu ya. Aku lihat kamu sebenarnya juga cinta sama dia ya. Kamu juga sayang sama dia di sini. Cuman aku lihatnya sih kamu lebih ke masih mengingat terus gitu loh, masih mengingat terus kejadian yang dulu-dulu gitu. Itu yang susahnya di kamu tuh itu gitu. Kamu kayak seolah-olah tuh sulit melupakan kesalahan dia gitu loh. Nah, ini yang menjadi masalah dia tuh nggak mau deketin kamu dulu tuh itu gitu loh. Dia tahu kamu orangnya seperti itu tuh tahu gitu loh. Makanya dia nggak mau ngomong dulu gitu, karena kalau dia ngomong tapi situasinya kamu masih dalam keadaan marah, yang ada nanti bertengkar, dan dia nggak mau itu gitu loh. Makanya memang lebih baik kalian tuh saling ngejauh dulu gitu, karena apapun yang dia omongkan, apapun yang dia lakukan gitu ya, apapun yang dia katakan sama kamu itu kayak seolah-olah kamu tuh nggak akan percaya gitu loh. Itu di pikiran dia ya, di pikiran dia tuh seperti itu gitu, menilainya kamu tuh seperti itu gitu. Makanya dia seolah-olah tuh sebenarnya kayak nunggu kamu gitu ya, menunggu kamu untuk ngajak ngomong dulu gitu, seperti itu. Karena mungkin dia pernah mencoba ya untuk untuk bicara sama kamu, tapi kamunya cuek gitu,
untuk sebelumnya. Jadi lebih baik udahlah gitu, diem aja gitu. Untuk beberapa seperti itu ya, untuk beberapa mungkin kalian udah ini gitu loh, kayak udah pernah dia mencoba untuk ngajak ngomong sama kamu tapi kamu kayak nggak peduli gitu, makanya udahlah. Terus dia nggak, mungkin kalau dari chat ya mungkin dia udah nggak ngechat kamu lagi gitu. Tapi justru di sini aku ngeliat di saat dia cuek sama kamu ya, diem, kamunya yang stress, overthinking gitu. Oke, bisa vice versa ya. Tapi kalau ini dalam posisi kamu ya Aquarius, kamu tuh harus tahu gitu loh ya. Kamu harus tahu mana yang lebih penting gitu. Ya, karena apa yang dibuat dia di masa lalu, di sebelumnya, mungkin kan tidak sengaja gitu, ataupun wajar lah ya, setiap orang kan punya kesalahan gitu ya, punya apa ya, punya salah gitu, punya kilafnya gitu ya. Tapi ketika orang itu mau minta maaf, mau baikan, mau merubah diri, mau nunjukin bahwa dia benar-benar menyesal atas apa yang dia lakukan ya, kamu seharusnya udah nggak ini lagi gitu, nggak usah inget-inget kesalahan dia yang dulu gitu loh ya. Jadi cobalah untuk kamu berpikiran terbuka gitu loh ya. Melihat masalah tuh jangan hanya menggunakan perasaan kamu saja, tapi juga gunakan logika kamu gitu loh ya. Daripada kamu di sini juga stuck ya, kamu sendiri juga orangnya kayak masih kepikiran itu tuh terus gitu, padahal itu tuh udah berlalu gitu loh. Jadi kamu nggak akan galau-galau gitu loh istilahnya ya. Kamu harus lepaskan gitu loh ya. Pikiran-pikiran yang mengganggu itu, yang udah berlalu itu lepaskan gitu. Kalau kamu, hati kamu memang benar-benar masih cinta sama dia ya, nggak masalah gitu loh. Kamu memberi kesempatan untuk diri kamu gitu, untuk diri kamu dan juga diri dia gitu. Tapi ya itu kembali ke diri kamu ya, kembali ke diri kamu sendiri gitu. Kalaupun kamu nggak mau kembali lagi sama dia, ya setidaknya kamu maafkan gitu ya. Kamu maafkan, karena memaafkan itu bukan untuk dirinya tapi untuk diri kamu sendiri gitu, biar kamu nggak berada dalam situasi sedih terus atau stres terus gitu. Tapi di sini aku ngeliatnya sih lebih ke hubungan yang masih digantung gitu ya, nggak ada kejelasan. Tapi aku ngeliatnya di sini akan ada kejelasan ya, akan segera ada kejelasan di sini. Cuman dia masih bingung gitu ya, bagaimana harus memulai dulu gitu. Ada energi honeymoon di sini ya, dan juga ada Eight of Wands ya. Aku lihat ada pergerakan ya secara energi gitu, ada pergerakan, dia ingin menuju ke kamu gitu kembali ya. Kalau misalkan hubungan ini memang masih menggantung gitu ya, kalau dirasa kamu masih menggantung hubungannya dengan dia, ini kamu dan dia akan ada komunikasi lagi di sini. Cepat atau lambat akan ada komunikasi lagi gitu loh. Tapi di sini aku ngeliatnya sih seperti kamu ya, kamu kayak kalau dia menghubungi kamu lagi, kembali ke kamu, itu sepertinya kamu yang sulit untuk membuat keputusan di sini. Ya, kamu mau menerima dia lagi atau enggak, itu kayaknya sepertinya kamu yang sulit untuk membuat keputusan gitu. Ya. Di satu sisi kamu masih sayang, masih cinta, dan memang itu yang kamu harapkan, tapi di suatu sisi kamu kayak sulit untuk melupakan apa yang udah dia lakukan gitu. Oke. Jadi kamu harus pastikan ya, pastikan diri kamu tahu gitu ya, apa maunya kamu gitu.
apa yang hati kamu inginkan gitu. Coba lebih banyak bertanya ke dalam diri sendiri gitu ya. Kalau memang seandainya orang ini benar-benar menghubungi kamu lagi ya, menjangkau kamu lagi gitu. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Energi Leo paling kencang, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi semua zodiak ada ya, dan ingat ini bisa vice versa dan tidak akan resonate buat kamu semua ya. Ambil mana yang resonate aja. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kalau tidak paham, ambil poin pentingnya aja ya yang bisa kalian pahami gitu. Oke, dan cukup sekian ya. Apabila ada kurang lebihnya, ada salah kata, saya mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.